teman-teman. Nah, disclaimer dulu ya, di dalam video ini itu banyak nama-nama yang berbahasa Tiongkok dan aku nggak fasih, jadi maaf jika ada salah penyebutan. Pada video ini kita akan nge-review sebuah film yang berjudul In the Mood for Love. Film ini disutradarai oleh Wong Kar-wai dan dibintangi oleh Maggie Cheung dan Tony Leung. Film tersebut tayang perdana pada tanggal 20 Mei tahun 2000. Aku belum lahir guys, dan mungkin kalian juga belum lahir ya. Nah, pada video ini kita akan menganalisis film menggunakan 5 poin utama dari konsep principle of film, yaitu function, similarity and repetition, difference and variation, development, lalu yang terakhir unity dan disunity. Nah, gimana ya sinopsis film ini? Dari namanya aja kita udah bisa lihat In the Mood for Love. Pasti tentang cinta kan? Dan cinta yang gak sengaja terjadi. Jadi film ini tuh berlatarkan di Hong Kong pada tahun 1960-an, berkisah tentang Su Lijian atau kerap disapa Su dan Chow Mo Wan atau bisa kita bilang Pak Chow gitu. Mereka itu sama-sama pindah ke apartemen yang sama di hari yang sama. Nah, perlahan-lahan mereka berinteraksi dan saling kayak bertegur sapa lah ya, namanya tetangga. Nah, mereka sadar bahwa istri dan suami mereka masing-masing itu kerap berbisnis ke tempat dan waktu yang sama. Jadi, mereka menyimpulkan bahwa pasangan mereka ini telah berselingkuh satu sama lain, guys. Nah, fakta itu kemudian membuat mereka menjadi berteman. Lama-lama mereka saling curhat dan membuat Su kerap menangis dan jatuh ke pelukan Chow. Karena itu, lama-lama mereka memendam perasaan. Namun, mereka menolak perasaan itu, atau bahasa sekarangnya itu denial ya guys, karena mereka nggak mau sama seperti pasangan mereka yang berselingkuh. Mereka nggak mau seperti itu. Nah, lambat laun mereka menahan diri untuk tidak melanggar norma sosial yang berlaku. Menurut aku sendiri, struktur film ini tuh non-linear, tidak mengikuti alur dari A ke B lurus gitu, enggak, tapi menggunakan narasi alektis yang menghilangkan peristiwa tertentu dan mengandalkan implikasi dan sugesti daripada eksposisi. Kenapa? Karena kayak banyak adegan di mana kita itu harus menerka nih, mereka tuh tadi ngapain gitu, mereka kenapa ya bisa sampai kayak gini, emang tadi sebelumnya itu ada apa gitu. Ending film ini adalah open-ended film yang membuat kesimpulan ambigu, membuat penonton merenungi perasaan karakter yang belum terselesaikan dan bagaimana sifat mereka. Contohnya saat adegan terakhir di Angkor Wat, di mana Chow membisikkan rahasia ke dalam lubang di dinding, menambahkan kesan misterius dan pernyataan yang tersisa bagi penonton. Nah, di dalam film ini tuh terdapat dua karakter utama. Yang pertama yang seperti aku udah sebutkan, yaitu Chow Mo Wan yang diperankan oleh Tony Leung. Biasa dipanggil dalam film ini Tuan Chow. Ia merupakan seorang jurnalis yang tenang, sopan, dan pindah ke apartemen yang sama seperti Nona Su Lijian. Nah, Tuan Chow ini merepresentasikan orang yang terperangkap dalam keadaan sulit, di mana ia harus menahan perasaannya karena norma sosial yang berlaku. Yang kedua ada Su Lijian yang diperankan oleh Maggie Cheung, seorang sekretaris yang elegan dan anggun. Ia juga pindah ke apartemen yang sama pada hari Chow pindah. Nah, digambarkan Su Lijian ini sosok yang kuat dan mandiri, tetapi juga bisa rentan dan kesepian. Menurut aku, dua karakter ini tuh sama-sama protagonis karena mereka menentang guys, mereka menentang perasaan mereka sendiri karena nggak mau sama seperti pasangan mereka yang jahat. Lokasi dan waktu yang ditampilkan amat realistis karena berlatar di Hong Kong pada tahun 1960-an. Kita bisa lihat ya bahwa mirip banget nih karena emang realistis banget. Settingnya seperti bangunan-bangunan tua, apartemen tua, dan barang-barang antik
Nah, bagaimana sih pencahayaan dan warna yang dominan ditampilkan pada film ini? Menurut aku menggunakan pencahayaan low key, di mana warna yang konsisten digunakan sepanjang film adalah warna-warna hangat seperti kuning, jingga, merah, dan kecoklatan gitu. Sinematografi terhadap emosi penonton cukup membuat aku ikut terhanyut ya, karena sinematografinya pada tahun 2000 itu let's say kita bilang cukup bagus, halus dan tenang. Yang menarik menurut aku sepanjang film ini, tokoh antagonis yaitu suami Su dan istri Chow yang berselingkuh itu, mereka dibuat faceless guys, alias menangkap filmnya itu dari belakang mereka atau hanya suara mereka. Film ini menggunakan kostum yang realistis di Hong Kong pada tahun 1960-an. Jadi pada tahun itu banyak nih masih wanita-wanita yang menggunakan baju tradisional Tiongkok, namun sudah dimodernisasi, dan beberapa pria menggunakan baju formal zaman dulu seperti kemeja dan jas, serta ada yang beberapa menggunakan kaos seperti para pengangkat barang-barang saat mereka pindah. Nah, dari namanya aja kita udah tahu ya, ini tuh ada love-nya. Nah, yang berarti ini tuh film bergenre romantis. Namun romantis di sini tuh cukup memilukan karena dipertemukan dengan situasi sedih namun terhalang norma sosial. Hal ini memungkinkan adanya konvensi genre pada film ini. Nah, kesimpulan yang bisa aku ambil adalah penyajian film ini tuh sangat amat menarik karena disajikan dengan pelan, halus, tenang, dimana penonton bisa ikut merasakan ketegangan yang terjadi. Walaupun dari judulnya kita bisa mengira bahwa ini cinta yang tidak sengaja terjadi, dan benar emang tidak sengaja terjadi karena suatu hal yang menyedihkan. Segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.